Kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Belakangan ini, Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan KKN sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sayangnya, merapatnya kasus COVID-19 yang tak kunjung berhenti membuat pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai PPKM. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Maka dari itu, Undip melakukan KKN secara online. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat, ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hai, perkenalkan, namaku Alfa Sabrina, mahasiswa Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Angkatan 2018. Ini adalah kisahku tentang kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung. Semuanya aku lakukan untuk memberdayakan masyarakat di tengah pandemi. Tema KKN yang diangkat pada tahun ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kuliah kerja nyata. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan belajar mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. 2 tahun belakangan ini, dimulai dari tahun 2020, kegiatan kuliah kerja nyata tidak dilakukan di lokasi yang dipilih oleh universitas, melainkan lokasi itu ditentukan dari kampung halaman atau domisili tempat mahasiswa itu tinggal. Hal ini terjadi karena menimbang kondisi pandemi yang tak kunjung usai. Untuk saat ini, saya melakukan KKN di halaman atau kota kelahiran saya, yaitu di Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kelurahan Wujil merupakan salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah administratif Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan yang terbagi menjadi 12 rukun warga ini memiliki potensi wilayah yang cukup baik karena posisinya yang strategis. Wilayahnya yang dilewati jalan raya nasional sebagai jalur utama antar kabupaten dan antar provinsi. Potensi lain yang cukup terlihat adalah potensi di bidang industri, mulai dari industri skala kecil, skala menengah, dan skala besar, seperti PT Semarang Garmen. Industri skala kecil kebanyakan bergerak di bidang pangan seperti produksi tahu bakso, pembuatan roti, keripik, bisnis catering, dan budidaya jamur tiram. Dari sektor usaha bangunan terdapat penyewaan tempat tinggal, industri jasa yaitu terdapat percetakan dan lain sebagainya. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kelurahan Wujil bekerja sebagai buruh pabrik. Mengingat di Kabupaten Semarang terdapat banyak pabrik. Selain itu, banyak masyarakat di Kelurahan Wujil menjadi wirausaha, bekerja di sektor swasta maupun bekerja sebagai pegawai negeri. Dari segi prasarana,
Kelurahan Wujil memiliki sarana yang cukup memadai dan terus mengalami peningkatan. Terlihat dari perbaikan jalan, pembaruan infrastruktur, dan sarana prasarana umum, misalnya seperti tempat ibadah, kantor Kelurahan Wujil, sarana kesehatan, serta pembangunan pemukiman baru, utamanya perumahan dan juga kos-kosan. Setelah melakukan observasi di daerah saya secara mendalam, saya memutuskan untuk mengambil 2 program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wujil di tengah pandemi. Program yang pertama yang saya bawa di KKN ini yaitu budidaya ikan lele dalam ember dan aquaponik tanaman kangkung. Program ini saya bawa dengan mempertimbangkan keadaan sekitar dan juga keadaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Wujil. Alat dan bahan yang diperlukan untuk program pertama saya yaitu budidaya ikan lele dalam ember ini cukup sederhana dan sangat mudah, yang mana terdapat ember, kawat secukupnya, kemudian terdapat keran. Keran ini berfungsi sebagai jalur pembuangan air saat air hendak dibuang ataupun dikuras. Selanjutnya yang terdapat kangkung ataupun batang kangkung yang diambil akar dan batangnya saja. Kemudian terdapat cairan molase atau cairan probiotik. Selanjutnya adalah proses pembuatan bidik damber. Untuk melakukan bidik damber, yang pertama kali, lubangi tepi bawah ember seukuran dengan keran air, kemudian pasang keran air pada ember. Setelah keran air terpasang pada ember, lanjutkan dengan memotong kawat dengan panjang lebih kurang 15 cm untuk tempat menggantungkan gelas. Selanjutnya, berikan lubang pada tepi atas gelas untuk tempat memasang kawat. Dan jangan lupa berikan lubang pada bagian bawah gelas agar nantinya air dapat masuk dan menutrisi tanaman. Setelah kawat terpasang, lakukan pemasangan gelas pada tepian ember dan berikan arang serta kapas sebagai media tanam. Tahap selanjutnya, batang kangkung siap untuk dimasukkan pada media tanam. Setelahnya dapat dilakukan pengisian air, dan sebelum dimulai penebaran benih, lakukan pengendapan selama kurang lebih 2 hari agar air siap digunakan. Dan sebelumnya, tambahkan molase atau probiotik sebanyak 1 tutup botol agar nantinya kualitas air menjadi lebih optimal. Setelah air diendapkan selama 2 hari, benih siap untuk ditebar. Sebelum benih ditebar, lakukan aklimatisasi agar nantinya benih tidak stres dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Untuk pemberian pakan pertama kali, tunggu 2-3 jam setelah proses penebaran karena pada umumnya, ikan akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan akan kurang responsif apabila diberikan pakan. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi dan sore hari dengan waktu yang sama dan ukurannya disesuaikan dengan bukaan mulut ikan agar nantinya pakan dapat dimakan dengan optimal. Selanjutnya terdapat beberapa dokumentasi ataupun wajah dari ember yang sudah kami renovasi untuk tempat budidaya ikan lele. Kemudian terdapat drafting ataupun artikel mengenai budidaya ikan lele dalam ember itu sendiri yang kami upload di web KKN Undip. Untuk program yang kedua yang saya bawa yaitu edukasi pembuatan hand sanitizer dari bahan alami. Program yang kedua ini saya bawa dengan cara mengedukasi masyarakat menggunakan poster dengan judul cara membuat hand sanitizer alami di rumah dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan dan dengan cara membuat yang cukup mudah. Setelah pembuatan poster, selanjutnya saya melakukan penempelan dan juga edukasi poster kepada masyarakat. Berikut beberapa dokumentasinya.
Penempelan poster ini saya tempelkan di beberapa tempat di titik-titik strategis, yaitu di pos kamling sekitar Kelurahan Wujil, dan juga saya tempatkan beberapa hand sanitizer untuk dicoba ataupun digunakan oleh para warga setempat yang sedang berkumpul ataupun sedang berada di wilayah tersebut. Di program kedua ini saya lakukan yang sama, yaitu tak lupa untuk mengupload program kedua saya dengan cara membuat artikel yang saya unggah melalui media massa dan juga melalui web KKN yang sudah diarahkan. Dengan adanya KKN Undip 2021 di Desa Wujil ini, program kerja yang dilakukannya ya ini sangat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Wujil ini. Salah satunya yaitu adanya sosialisasi tentang penggunaan masker yang benar, vaksinasi, budidaya ikan hias, budidaya ikan lele, ataupun membantu warga sekitar untuk pelaksanaan sehari-hari seperti membagi sembako dan membantu kerja bakti dan lain-lain.